Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih Pak Mantri, Bu Lilis, Bu Umi, Bu Yanti, Bu Dewi, dan Bu Kasmini sudah mau menyempatkan waktu untuk mengikuti program dari Guru Penggerak Angkatan 11. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Nanti kita belajar bersama materi tentang budaya positif, okay? Nanti kurang lebih akan kita lakukan selama 1 jam atau 60 menit ke depan. Nanti dimohon untuk Bapak Ibu semua terlibat aktif dalam diskusi hari ini. Hari ini kita belajar bersama, saya ikut belajar, Jenna juga belajar bersama dalam belajar budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar acara atau kegiatan belajar kita pada siang hari ini bisa lancar. Kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Okay. Selamat datang di diseminasi budaya positif. Salah satu aksi nyata di modul 1.4 saya tentang budaya positif yang sudah saya lakukan 2 minggu lalu, namun karena banyak kegiatan sehingga aksi nyata baru bisa dilaksanakan di hari ini, Senin tanggal berapa Bu Yanti? Senin tanggal 26 bulan Agustus tahun 2024 hari ini. Ya. Kesepakatan kelas atau kegiatan diseminasi hari ini nanti bisa menambahkan. Yang pertama, kita mengikuti diseminasi ini harus selalu bahagia karena kita nanti akan mendapatkan banyak sekali ilmu. Kita akan berdiskusi dan bisa membangun sekolah ini untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian mengacukan jari jika ingin bertanya. Yang nomor 3, selalu aktif dalam setiap kegiatan. Dan nomor 4, hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya ini maksudnya bagaimana Bu Lilis? Iya, hadir, raganya hadir, jiwanya hadir, pikirannya juga hadir di dalam kelas, seperti itu ya. Ada yang mau menambahi? Bu Kasmini mau menambahi kesepakatan diseminasi hari ini atau yang lain? Sudah cukup? Diseminasi dalam perut keadaan kenyang. Sudah kenyang? Alhamdulillah. Ya. Nah, ini ada pantun. Pergi ke sawah, lihat Pak Tani, jangan lupa sambal terasi. Mari kita mulai diseminasi ini, semoga bermanfaat dan penuh inspirasi. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ada 6 poin, semoga nanti dalam waktu 60 menit bisa tercapai. Oke. Ini yang pertama pengantar, ada tujuan pendidikan yang sudah saya pelajari di modul 1.1 tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Kita itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak punya kodrat, dia punya bakat sendiri-sendiri. Kita sebagai guru itu punya kewajiban atau tugas untuk menuntun mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun
menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, karena kita bisa menuntun, sebelum kita menuntun anak, berarti kita harus mengetahui apanya dulu? Bakat. Iya, harus mengetahui potensi dan bakat anak. Kita tidak bisa mengubah karena setiap anak itu punya potensi masing-masing. Oleh karena itu kita lebih peka terhadap kelebihan atau potensi anak. Kalau kita belum tahu ya digali terus. Sebenarnya garis anak ini apa sih? Nanti guru itu hanya bisa menuntun dan menebalkan garis-garis yang sudah ada pada anak atau murid-murid kita, seperti itu. Nah, ini peran guru menurut Ki Hajar Dewantara dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Kalau kita lihat petani itu, anak-anak itu sebagai biji. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan dari Pak Tani seperti pemupukan, penghilangan hama, penyinaran, kemudian pembersihan apa sih neng sawah itu namanya ya? Matun ya lah. Menyiangi di matun. Matun, iya. Maka biji tersebut akan tumbuh dengan baik, begitu pula sebaliknya, ya. Jadi ibaratkan sebagai sebiji. Murid itu biji, gurunya itu Pak Taninya. Sawahnya berarti sekolah. Jadi sawah itu adalah lingkungan tempat tumbuh kembang murid. Kalau misalnya sawahnya itu atau tanahnya tidak subur, walaupun bijinya ini tadi adalah biji atau bibit unggul, kira-kira apa yang terjadi pada biji ini? Tidak tumbuh maksimal, kerdil, ungkring-ungkringan kayak gitu kan. Makanya lingkungan pun itu juga harus dirawat. Pak Tani selain merawat biji juga harus merawat tanahnya. Jadi berarti di sini guru harus merawat biji dan juga merawat atau mengolah tanahnya sehingga bisa lebih subur. Seperti di sekolah, kita punya kewajiban untuk merawat lingkungan. Lingkungan apa? Bisa lingkungan fisik dan bukan fisik. Fisiknya berarti seperti apa kalau misalnya lingkungan sekolah? Iya, gedung, perpustakaan, kemudian halaman, kebersihan termasuk lingkungan. Kemudian lingkungan yang bukan fisik yang harus kita rawat, contohnya apa? Sopan santun, itu lingkungan. Iya, jadi lingkungan di mana anak-anak ini ikut berinteraksi dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya, itu adalah lingkungan yang non fisik seperti itu. Jadi kita punya kewajiban untuk merawat itu agar biji yang tadinya unggul bisa lebih unggul lagi, biji yang tidak terlalu unggul nanti bisa jadi unggul kalau tanahnya subur, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, setuju atau tidak setuju? Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Bisa tidak? Bisa hanya sementara. Bisa hanya sementara. Bu Yanti pernah memberikan hukuman terhadap siswa atau murid kita? Sudah. Saya juga masih memberikan hukuman, ya kan? Hukumannya tapi sering kali diulangi lagi. Tapi setuju ya, hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Bu Dewi pernah tidak memberikan hukuman kepada siswa? Apa contohnya? Maju ke depan. Anak maju ke depan karena tidak mengerjakan PR.
tapi juga masih ada yang nah, memang seperti itu ya anak ya. Nah, itulah biji-biji yang harus kita tuntun agar bisa tumbuh menjadi berbuah lebat seperti biji atau murid yang kita impikan. Selanjutnya, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ada yang sering memberikan hadiah? Ya, Bu Umi memberikan hadiah apa? Memberikan hadiah permen, makanan, ya kan? Ada yang memberikan Bu Lilis yang bentuknya bukan materi, ada tidak? Apa contohnya? Misalnya pujian, sanjungan. Gimana Bu? Pujian, sanjungan, misalnya anak berhasil melaksanakan tugas, kita beri pujian, misalnya hebat. Iya. Jadi salah satu pemberian hadiah tadi ada fisik yang sudah dilakukan oleh Bu Umi memberikan permen, kemudian Bu Lilis itu memberikan pujian secara verbal, hebat, kamu sudah bisa melakukan atau mengerjakan soal dengan baik. Itu adalah salah satu hadiah. Apakah bisa meningkatkan prestasi siswa dari hadiah yang kita berikan? Bisa, tidak mendorong, memberikan motivasi ya kan, motivasi terhadap siswa. Oh, saya kemarin bisa mengerjakan tugas ini, kemudian saya dikasih permen, kemudian saya dipuji oleh Bu Lilis, besok lagi aku mau mengerjakan lebih baik lagi agar mendapat pujian. Oke. Apakah guru harus selalu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah? Harus tidak? Misalnya nih di kelas kita, pasti di setiap kelas ada ya anaknya yang suka kesana kemari, sedang dijelaskan berisik sendiri, mengganggu temannya, pasti ada ya di setiap kelas ya. Apakah semua anak atau guru yang memiliki anak seperti ini harus selalu menemukan atau memberikan solusi bagi anak yang bermasalah itu tadi? Harus atas kesepakatan berdua. Harus atas kesepakatan berdua, berarti ada kolaborasi. Jadi sifatnya itu diskusi ya, bukan hei kamu kalau ini nanti saya ini. Nah, itu berarti ancaman. Itu bukan solusi, itu adalah ancaman. Jadi solusinya itu adalah bentuk kesepakatan yang sudah didiskusikan bersama dan ada konsekuensi jika si anak ini nanti melanggar kembali. Nanti akan kita bahas di belakang. Apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Iya. Sebagai teman? Bisa sebagai teman, bisa sebagai orang tua. Bisa sebagai teman dan bisa sebagai orang tua. Apakah coba sekarang? Apakah ketika kita menjadi teman nanti kita dihormati tidak dengan murid kita? Ada nggak yang saking kayak temannya itu malah si anak ini tidak menghormati kita, kayak gampang gitu nggak? Bisa ada nggak seperti itu? Iya, jadi kita sebagai teman untuk murid-murid kita, mungkin kalau di SMA ini ya kayak kelihatan banget temannya ya. Kalau misalnya di SD kita masih dianggap sebagai orang yang lebih tua ya kan. Jadi kalau misalnya di SMA seperti itu memang seperti teman, bahkan murid karo gurune gede muridnya kayak gitu. Makanya ini murid atau guru sebagai teman itu nanti bisa mengubah mindset si anak, karena sama-sama misalnya sama-sama tingginya lah nyong luwih dhuwur B kayak gitu, nanti bisa menyepelekan. Nanti kita akan bahas ini posisi kontrol gitu. Nah, sekarang kita akan membahas disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar disiplin positif tidak harus memberikan hukuman.
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tapi sebelum kita lanjut, kita refleksi dulu, membayangkan murid-murid kita, bagaimana kita mendisiplinkan anak tanpa hukuman. Apakah bisa? Kira-kira bisa tidak mendisiplinkan anak tanpa hukuman? Bisa? Berarti harus apa? Motivasi, dinasehati, diskusi, sehingga biasanya kalau anak melakukan kesalahan terus-menerus, dia itu seperti dia tahu dia salah, ya kan? Perbuatan yang dia lakukan dia tahu dia salah, tapi kenapa dia melakukan itu terus? Cari perhatian terhadap gurunya. Sebenarnya kita kalau anak melakukan kesalahan itu kita membayangkan dulu anak ini butuh apa sih sebenarnya. Kenapa dia lari-larian terus di kelas? Kenapa dia mengganggu temannya terus? Sedang dijelaskan dia ngobrol sendiri, sebenarnya dia butuh apa? Nanti akan kita bahas di belakang tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Nanti kita akan bahas di belakang tentang motivasi kenapa orang itu disiplin. Apakah dia disiplin karena takut dimarahi gurunya? Apakah dia disiplin agar dipuji orang lain? Atau disiplin karena memang tanggung jawab atau penghargaan terhadap diri sendiri? Ini ada disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Jadi kita punya profil pelajar Pancasila, itu salah satu penjabaran dari nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan di lingkungan masyarakat. Seperti tanggung jawab, kemudian apalagi profil pelajar Pancasila, berkebenekaan global, kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu semua. Jadi nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang berharga, bentuk ideal. Jadi kayak misalnya kita membayangkan bentuk idealnya anak itu seperti apa sih? Idealnya anak ya patuh, anak pintar, kemudian disiplin, tanggung jawab. Nah, itu nanti akan dijabarkan ke tujuan pendidikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi, disiplin positif itu adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan atau menerapkan, menciptakan profil pelajar Pancasila yang sudah ada di kurikulum kita. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif itu ketika anak sudah punya disiplin positif itu, dia melakukan sesuatu itu harus berpikir terlebih dahulu. Oh, saya nanti melakukan ini, konsekuensinya ini. Sehingga kalau saya tidak mau menjalankan konsekuensi ini, berarti saya tidak melakukan itu. Jadi dia sudah punya kesadaran sendiri, bukan lagi dia takut seperti itu. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Ya, jadi tadi yang disebutkan di depan ada pemberian hadiah, pujian, hukuman, itu adalah satu motivasi yang sifatnya eksternal. Jadi anak disiplin, anak kita baik itu ternyata bukan dari kesadaran dalam diri sendiri. Berarti ini motivasinya adalah ekstrinsik dari luar.
Saya disiplin karena saya dipaksa, ada peraturan. Saya disiplin agar diberikan pujian, ataupun saya disiplin agar tidak dihukum, begitu. Kita lanjutkan. Di subbab yang kedua, kita akan mempelajari 3 motivasi perilaku manusia. Tadi sudah kita singgung di depan bahwa anak itu disiplin karena dia takut, karena untuk mendapatkan pujian, dipaksa, atau apa tadi? Dari dalam, atau motivasi dari dalam diri murid. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka impikan atau inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif pada diri murid, kita harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap anak. Caranya bagaimana? Kalau misalnya saya di kelas itu sebelum mulai pembelajaran, di awal pembelajaran itu saya memberikan asesmen tentang cita-cita. Ada yang sudah memberikan? Sudah, ya. Jadi cita-cita itu memberikan motivasi bagi si anak ini untuk memiliki nilai-nilai kebajikan yang mereka impikan. Jadi untuk mewujudkan cita-cita ini saya harus bagaimana? Saya harus menjadi orang yang bagaimana agar dia punya motivasi intrinsik yang keluar dari dalam diri sehingga bisa menjadi murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Tadi profil pelajar Pancasila seperti itu. Ini ada motivasi eksternal dan internal. Jadi motivasi eksternal itu tadi motivasi yang berasal dari luar murid. Misalnya di sini ada pernyataan atau pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi berarti ini berhubungan dengan yang mana? Kalau 3 motivasi tadi, yang paling atas, karena takut hukuman ya. Jadi kalau saya melakukan ini, kalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Kalau saya melakukan ini, apa yang terjadi? Seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ada pamrih ya di sini. Iya, kayak misalnya nih, kita sebagai seorang guru, kalau misalnya tidak ada e-present yang harus absen setiap pagi jam 7, kita mau berangkat jam berapa? Pun masih sudah ada e-present pun masih bisa ya. Itu kenapa? Karena kita menghindari apa? Hukuman. Kita takut ya. Ibaratnya saya berpikir seperti ini. Kita akan mewujudkan budaya positif tapi gurunya belum. Berarti kita sama-sama dengan murid, kita masih sama-sama belajar. Tidak apa-apa ya, kita berproses gitu ya. Kita mengakui kan ya. Insya Allah. Kapan ya? Ya itu hari ini. Iya, jam 2 ya nanti ya. Selanjutnya, motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ibaratnya kayak gini, tanpa surga dan neraka, tanpa surga dan neraka, apakah saya akan melakukan menjadi orang baik? Saya menjadi orang baik karena saya takut masuk neraka, kayak gitu kan? Berarti itu apa? Kita bukan budaya positif ya. Tidak apa-apa ya. Memang kita adanya seperti ini. Mari kita berproses menjadi lebih baik lagi untuk mengajarkan budaya yang positif terhadap anak-anak kita. Begitu. Ini seperti intermezzo ya. Kayak mengakui kesalahan diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu justru ada
sisi negatifnya ternyata tadi penghargaan, materi, pemberian materi dan pujian seperti itu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Setiap orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun kita tidak mendapatkannya, kita akan merasa dihukum. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi penghargaan pun itu menjadi penghukum bagi murid kita. Saya kemarin dipuji, kemudian saya sekarang sudah mengerjakan tapi saya tidak dipuji. Kenapa? Karena nilai saya turun dari kemarin sehingga saya tidak dipuji. Seperti itu. Jadi itu menjadi penghukum terus menerus. Ingin jadi motivasi yang terbentuk itu bukan motivasi dari dalam, justru motivasi yang dari luar. Padahal budaya positif itu intinya adalah tujuan untuk menumbuhkan semangat atau motivasi dari dalam diri murid, seperti itu. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira untuk apa kita menggunakan helm? Keselamatan, kesehatan, ya kan? Keamanan, menghindari Pak Polisi biar tidak ditilang, tambah cantik karena ketutupan helm. Apalagi ditambah masker, cantiknya tambah 200, ya kan? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini mungkin saat COVID ya. Kenapa? Menjaga kesehatan, terus menjaga bau mulut. Sabune laris. Dan sabune laris. Iya. Jadi ini tentang kebersihan dan kesehatan. Jadi nilai-nilai yang tadi ada keselamatan, kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi ini adalah keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan? Apa dibalik peraturan itu? Apa tujuannya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi walaupun kita punya peraturan di sekolah, tidak boleh gondrong misalnya, ya kan? Apa hubungannya gondrong dengan otak? Bukan, walaupun gondrong saya masih bisa menulis, saya masih bisa mengerjakan tugas. Tapi kenapa sih kok di sekolah rambutnya nggak boleh gondrong, Bu? Kira-kira jika anak kita bertanya seperti itu, kita menjawab apa? Mudah gatal, keringetan, risih, apalagi supaya kelihatan rapi. Iya, karena kenapa? Nilai kebajikan salah satunya adalah kerapihan. Tidak hanya dia pintar, tapi ketika dia rapi akan mendapatkan nilai yang lebih positif. Nilainya lebih tinggi karena dia pintar dan rapi, begitu. Jadi mungkin nggak ada hubungannya dengan pikiran, dengan otak, dengan kecerdasan, tapi
jika anak rapi, dia akan memiliki nilai yang plus, begitu. Ini ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di awal tahun pelajaran kemarin, saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah melakukan atau pembuatan diskusi curah pendapat untuk membuat keyakinan kelas. Diingat ya, jadi yang di sini adalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu berisi dengan larangan-larangan, tapi kalau keyakinan kelas itu berisi kalimat-kalimat positif. Begitu. Jadi tadi nilai-nilai kebajikan yang tadi dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas ini dibuat oleh seluruh warga kelas, bukan dibuat oleh guru? Kira-kira kenapa? Karena yang menjalankan warga kelas. Di situ berarti ada guru dan siswa. Dan ketika peraturan atau keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama, anak ini menjadi lebih bertanggung jawab, merasa memiliki bahwa peraturan ini saya yang buat, keyakinan ini sudah disepakati di kelas, dan ada konsekuensi jika melanggar atau tidak melakukan keyakinan yang sudah disepakati. Kalau gurunya yang membuat, jadi seperti identik dengan paksaan. Karena sudah didiskusikan dan disepakati, ini akan si anak itu lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Ini keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di awal tahun ajaran baru bulan Juni kemarin bersama anak-anak atau murid-murid kita kelas 6. Jadi ini ada foto ketika anak menulis, kemudian mencurahkan pendapatnya, dan mereka terlihat antusias untuk menulis tentang keyakinan atau kesepakatan kelas, dan dia maju membacakan satu persatu dan nantinya akan dipilih menjadi keyakinan kelas dan disepakati bersama. Nah, ini ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah saya print, sudah saya tempel agar setiap hari anak bisa melihat dan mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal tahun ajaran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Di sini itu ada beberapa tentang kesepakatan atau keyakinan itu, ada saling menghormati, berbagi, bekerja sama, bertanggung jawab, kemudian dengarkan dan pelajari, selalu positif dan selalu bersiap. Itu rangkuman dari curang pendapat yang sudah ditulis oleh siswa atau semua murid, kemudian dijadikan satu sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Jadi dikategorikan tadi, misalnya tidak boleh bully. Tidak boleh bully itu adalah peraturan, ya kan? Nah, peraturan kalau keyakinan kelas itu mengubah yang tadinya kalimatnya negatif menjadi kalimat positif. Tidak boleh bully berarti ini adalah keyakinannya adalah saling menghormati. Jadi seperti itu. Jadi nanti di dalamnya domain awalnya adalah saling menghormati, dan di dalamnya itu akan dijabarkan apa-apa saja keyakinan-keyakinan yang disepakati bersama. Salah satunya tadi tidak boleh bully kayak gitu. Jadi anak itu lebih paham kenapa kalimatnya itu pendek dan bersifat positif. Kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia
atau anak-anak kita pun seperti itu, punya kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kalau ada ulah atau keunikan dari peserta didik kita yang melakukan hal-hal yang sebenarnya membuat kita kesal, kita harus mengingat sebenarnya dia melakukan ini karena kenapa? Ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum mereka dapatkan. Contohnya misalnya ada kasih sayang. Mungkin kalau misalnya dia di sini berulah kesana kemari mengganggu temannya, ternyata setelah kita telusuri, oh ternyata di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, sehingga dia berulah di sini agar diajak ngobrol dengan kita. Sebenarnya seperti itu kan. Nah ketika dia diajak ngobrol, ya dia bisa nangis juga kan, bercerita di rumahnya seperti ini, kayak gitu dan sebagainya. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak berulah, kita jangan langsung judgement bahwa anak ini nakal. Jangan, jadi kita harus menelisik dulu apa alasan dia melakukan hal tersebut. Nah, ini ada beberapa studi kasus. Yang pertama, Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy ya melakukan hal itu? Jadi ini ada beberapa alasan dilihat dari kebutuhannya. Yang pertama, karena orang tua tidak membawakannya bekal. Dia nggak bawa bekal, jadi dia minta dengan orang lain. Ini adalah salah satu tadi kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Selanjutnya, alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika dia usil, dia itu menjadi pusat perhatian di kelasnya, sehingga dia merasa senang. Ketika dia ibaratnya menjadi perhatian di kelas, dia mendapatkan kasih sayang dari teman-teman atau gurunya. Selanjutnya, alasan yang ketiga, takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi dia ingin kekuasaan. Si Tommy ini ketika dia meminta makanan terhadap teman-temannya pasti memberi. Kenapa? Karena takut terhadap si Tommy, sehingga dia memberikan makanan yang diminta oleh si Tommy. Kemudian alasan keempat, karena merasa bosan. Berarti ketika dia merasa bosan di kelas, kebutuhan dasar yang belum dia dapatkan adalah kebebasan. Pun di kelas misalnya, kenapa sih anak ini kesana kemari terus? Ternyata ditelusuri bahwa dia tuh bosan dengan cara mengajar kita. Dia ingin misalnya mendapatkan pelajaran di luar kelas atau di perpustakaan, atau cara-cara mengajar kita yang harus divariasi atau lebih inovasi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian alasan yang kelima, melakukan karena iseng. Berarti dia senang kalau temannya itu apa? Nangis. Ada kepuasan tersendiri ketika temannya itu nangis, berarti saya jagoan, kayak gitu. Jadi ada kesenangan tertentu. Yuk, sebelum kita lanjut, kita tebak gambar dulu. Ini ada dua gambar. Kira-kira gambar apa ini? Bu Lilis? Pete. Terus? Sandal. Tapi itu diganti. Gimana itu? Petai, pete, petenis, begitu caranya. Ya, petenis, sandal, S-nya di handal. Nah, berarti nomor 1 itu adalah petenis handal. Selanjutnya, dia tuh, jadi si anak itu kan dia juara, berarti si anak yang pertama itu berarti dia yang kalah, berarti makalah, ya kan? Makalah. Terus tengahnya unta, akun
si akuntansi, berarti kayak jadi makalah akuntansi. Selanjutnya apa ini? Nasib burung, ya ada nasi ditambah B, burung, burungnya diganti K. Yang atas supir mobil. Bawahnya itu orang apa? Tinju, U-nya diganti tinja. Supir mobil tinja. Terus itu gambar pedang. Sedang. Berarti supir mobil tinja sedang makan daging. Ya, supir mobil tinja sedang makan daging. Masih ada lagi? Ada. Apa ini? Surat. Itu ada darah, berarti darah hanya diganti NE. Surat edaran. Ada kartu asli, surat edaran asli, menang. Oh ya, menang jadi penang kapan ya? Iya, surat edaran asli penang kapan. Pinter-pinter ya. Ini games, Bapak Ibu, ini games ada di HP. Pernah ada siswa saya yang suruh bawa HP ke sekolah, dia lagi main game ini. Jadi saya penasaran, oh ternyata juga ada teka-teki dia mengerjakan seperti itu. Selanjutnya, lanjut ya, ini 2 materi terakhir. Posisi kontrol atau restitusi. Posisi kontrol restitusi. Jadi restitusi itu apa? Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi tadi kita sudah membahas tentang disiplin positif. Kemudian ada apa tadi? Keyakinan, kelas, dan posisi kontrol. Nah, ini kita belajar tentang restitusinya. Restitusi itu cara proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun untuk menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi kayak ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita menyadarkan kembali untuk kembali ke nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini bersama. Ini ada cirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, dan restitusi itu fokus pada solusi. Ini ada posisi kita sebagai guru ketika melakukan restitusi. Restitusi tadi itu bagaimana sih intinya? Mengarahkan kembali anak ke jalan yang benar, intinya seperti itu. Anak melakukan kesalahan, kita panggil, meluruskan kembali tentang nilai kebajikan yang sudah dia yakini. Jadi kayak menebalkan kembali apa yang sudah dia lupakan tentang keyakinan yang sudah dibuat. Jadi dalam posisi ini ada 5 posisi yang guru bisa tempatkan. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti kita akan bahas setiap peran ini. Nah, ini ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Jadi di sini yang pertama
sebagai penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Misalnya contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Misalnya dia melakukan apa? Mencontek atau dia membolos. Ibu kecewa, kamu melakukan kelakuan yang tidak saya sukai. Ibu kecewa. Kalau penghukum itu memarahi, kemudian memaki-maki, itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, seharusnya kamu begini, ibu kecewa. Kemudian sebagai teman membuat alasan untuk muridnya, dan pemantau menghitung dan mengukur. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita sebagai guru itu yang paling tepat ketika melakukan restitusi adalah sebagai seorang manajer. Kemudian ada identitas gagal yang selanjutnya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu penghukum. Awas ya, kalau kamu tidak melakukannya atau kamu melakukannya lagi, awas ya, nanti nggak boleh masuk kelas. Hasilnya si anak ini akan memberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Udah aku bu, mau kae, sing akon kae, yang nyuruh ini bu, kayak gitu, salah-salahan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kenapa? Karena kita sering marah-marah. Biarin, nanti kalau aku ini kan nanti dia marah-marah lagi. Kalau sudah capek, nanti dia diam sendiri, kayak gitu. Itu ketika murid kita dimarah-marah. Dampaknya adalah mengulangi kesalahan. Kalau pembuat rasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong, murid meletakkan guru dalam dunia. Dan maafkan saya, itu adalah salah satu ketika guru itu memiliki posisi pada pembuat rasa bersalah sehingga anak merasa rendah diri. Sebagai teman nanti lemah, tidak mandiri dan tergantung terhadap orang lain. Sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tadi sudah kita bahas di depan. Dan manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini yang paling tepat adalah kita sebagai seorang manajer. Jadi ketika anak berbuat salah, kita melakukan diskusi dan menawarkan berdiskusi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Ini posisi kontrol tadi. Dari kelima posisi kontrol tadi, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer karena dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer itu menyangkut pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dirinya dan dapat menciptakan identitas positif. Ini perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Pokoknya intinya hukuman itu memaksa, kalau konsekuensi itu berarti bisa kesadaran, hal yang mengikuti dari apa yang sudah disepakati bersama. Kalau hukuman itu memaksa, tidak ada kesepakatan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi dan lain sebagainya. Itu perbedaan. Coba sekarang kita mengklasifikasikan ini sebagai hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Murid diminta push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Bisa konsekuensi asal ada kesepakatan. Ayo, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman yang nomor terakhir? Yang terakhir Iya, karena ini
nyambung dengan mapelnya. Nah, ini. Yang pertama tadi adalah hukuman, konsekuensi menggantikan kertas berarti ini adalah tanggung jawab. Bukan karena telah mencoret-coret tugas teman akhirnya misalnya disuruh keluar kelas dan tidak boleh ikut pelajaran, itu hukuman karena tidak ada tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Yang terakhir tadi yang bingung, mengelilingi lapangan itu adalah konsekuensi. Kenapa? Iya, karena tadi dia terlambat, dan lari dan pelajaran PJOK itu selaras, ya kan? Ya, kecuali kalau misalnya membersihkan toilet karena terlambat, itu hukuman, begitu. Padahal itu sebenarnya baik ya, menanamkan kebersihan dan kedisiplinan, tapi itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Jadi bagaimana caranya kita melakukan restitusi atau mengembalikan anak yang tadinya dia belok-belok diluruskan kembali adalah caranya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan bagi murid untuk disiplin positif, memulihkan dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai yang dia yakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi bertanggung jawab. Nah, ini ada tahapnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi menstabilkan. Tidak apa-apa kamu melakukan seperti itu. Dulu saya juga melakukan apa yang kamu lakukan. Misalnya mencontek. Dulu Bu Guru juga pernah mencontek, seperti itu. Jadi menstabilkan dulu sehingga anak ini tidak merasa bersalah dulu. Jadi kita ibaratnya di menstabilkan identitas itu membuat anak bisa berkata jujur terhadap kita adalah dengan menstabilkannya dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Jadi di sini tahapnya adalah kita mencari tahu kenapa kamu melakukan ini. Seperti itu, digali di tahap validasi tindakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Hal ini adalah untuk si anak ini ingat kembali tentang keyakinan yang sudah disepakati bersama. Gitu. Ini ada sedikit video. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Saskia, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Apa kabar Mbak Saskia? Alhamdulillah baik Bu. Iya, kamu tahu tidak kenapa kamu Bu Retno panggil ke sini? Mungkin mengenai tugas Bu. Iya benar, Bu Retno mau tanya dulu. Hari Sabtu kemarin kamu berangkat sekolah kan? Iya Bu, masuk sekolah tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Iya Saskia,
memang semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bu Retno juga pernah melakukan kesalahan. Dulu juga Bu Retno pernah tidak mengumpulkan tugas. Tapi Saskia perlu ketahui bahwa segala tindakan yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Bu Retno mau tanya dulu, kenapa kemarin kamu tidak melakukan atau mengumpulkan tugas? Saya capek Bu dan mengantuk. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12. Akhirnya saya pelajaran jadi ngantuk. Oh begitu, iya Mbak Saskia. Memang kalau kita lihat TikTok itu seneng ya. Jadi kita tidak terasa wah sudah lama kita menonton ya kan. Nah tapi sebelum itu Bu Retno mau tanya dulu, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Masih Bu. Iya, kalau masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan tindakan atau kesepakatan kelas kita? Belum Bu. Iya, kira-kira apa kesepakatan kelas kita? Bertanggung jawab Bu. Iya, selalu bertanggung jawab. Itu tahu, kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu ternyata belum sesuai dengan kesepakatan kita, yaitu selalu bertanggung jawab. Nah, menurut kamu solusi untuk masalah yang kamu lakukan itu apa? Ya Bu, pertama saya akan meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua saya tidak akan tidur larut malam lagi. Dan yang ketiga saya akan mengumpulkan tugas besok pada Bu Retno. Oh iya, terima kasih Mbak Saskia. Saya apresiasi tanggung jawabnya. Bu Retno sudah maafkan. Besok Bu Retno tunggu tugasnya sebelum jam 9 di meja Ibu ya. Silahkan Mbak Saskia boleh kembali beristirahat. Baik Bu, terima kasih. Iya, Permisi. iya. Cantika, Ibu mendengar cerita dari ketua kelas. Apakah benar hari ini Cantika marah-marah dengan Bondan? Coba ceritakan. Ya Bu, Bondan melihat tugas saya. Melihat tugas sampai mencontek? Iya. Iya, wajar kalau kamu sampai marah karena Bondan melihat tugas kamu. Lalu Cantika melakukan apa dengan Bondan? Saya menjerit kepada Bondan dan menggebrak meja saya. Kamu tentu punya alasan tersendiri mengapa kamu melakukan hal itu, ya kan? Silahkan coba ceritakan apa alasannya mengapa kamu sampai menggebrak meja dan menjerit. Coba ceritakan kepada Bu Retno. Ya itu tadi Bu, saya marah. Masa saya diam saja melihat tugas saya dicontoh oleh Bondan. Saya kan sudah susah-susah mengerjakan tugas ini Bu. Bondan gak mau usaha sendiri Bu. Oh begitu, iya Bu Retno paham dan memaklumi. Bu Guru juga akan melakukan hal yang sama ketika Bu Retno berada di posisi Cantika. Nah coba yuk, mari kita pikirkan apakah yang sudah Cantika lakukan itu sampai menggebrak dan menjerit itu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu, saya minta maaf. Iya, lalu menurut Cantika keyakinan apakah yang sudah dilanggar? Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Iya, menurut Cantika, apakah saling menghormati dan menghargai itu penting? Sangat penting Bu, agar kita bisa selalu rukun dan damai. Iya, hebat sekali menurut Cantika. Lalu menurut kamu, keyakinan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus tetap sabar Bu. Iya, benar sekali. Jadi ketika sedang marah, Cantika itu harus tetap sabar. Lalu apakah Cantika mau memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Iya, kira-kira bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Saya harus bersabar dan menahan amarah saya. Selain itu, saya juga akan membantu Bondan jika ada kesulitan dalam pelajaran. Iya, benar sekali. Cantika harus sabar dan nanti ketika ada teman-teman yang lain seperti Bondan yang membutuhkan bantuan Cantika, Cantika harus mau memberikan bantuan ya. Terima kasih sekali. Silakan Cantika boleh kembali beristirahat. Ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya sangat senang walaupun saya melakukan kesalahan,
tetapi saya tidak dihakimi dan dihukum. Kemudian saya lebih paham atas kesalahan saya dan saya tidak akan mengulanginya. Saya sangat senang karena saya diajak berdiskusi dengan Bu Retno. Walaupun saya melakukan kesalahan, Bu Retno tidak membentak dan memarahi saya, dan malah dibantu untuk menemukan solusi dari kesalahan saya. Terima kasih Bu Retno. Mari kita demonstrasikan. Di sini saya sudah memiliki skenario tentang praktik segitiga restitusi, di mana siswa yang pertama adalah membolos saat guru rapat, yang kedua siswa mencontek saat sumatif akhir semester. Di sini ada menjadi siswa dan guru. Silahkan ada yang menjadi volunteer menjadi siswa dan guru di kasus pertama. Silahkan. Oh ya, monggo. Sebagai guru, Bu Lilis sebagai siswa. Kasus berapa itu, Pak? Ya, sebagai siswa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Iya, Bu. Lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kafe, Bu. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kafe manfaatnya apa? Tidak ada, Bu. Lalu, membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah, Bu. Saya sudah melanggar aturan dan membuat ibu jadi cemas. Dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos. Maka dari itu kami membolos. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah, Bu, kami minta maaf. Kami tidak akan membolos lagi. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apakah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke Bu Guru mata pelajaran, Bu. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Ya, Bu, terima kasih. Wassalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jadi begitu ya, jadi praktik segitiga restitusi itu tadi sudah ada menstabilkan identitas, ada validasi, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Satu lagi ya, ini ada kasus 2. Assalamualaikum Bu Guru. Ya, waalaikumsalam. Apakah kamu tahu mengapa saya panggil ke sini? Kemarin waktu ujian semester kami mencontek, Bu. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Iya Bu, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang. Oh begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Bu, saya minta maaf. Kenapa kamu sampai mencontek? Karena pelajaran itu sulit Bu. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf ya Bu. Tindakan itu benar atau salah? Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Ya, untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun Bu dan bertanya kepada guru apabila saya belum paham tentang materi pelajaran. Ya, bagus. Bapak Ibu Guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas demonstrasi tadi praktek 2 kasus tentang
segitiga restitusi. Ya, terima kasih atas demonstrasinya tadi yang sangat luar biasa. Ada 2 kasus tentang anak membolos tadi dan ada anak yang menconteknya. Jadi ketika nanti anak kita melakukan sesuatu kesalahan, kita jangan langsung memaki-maki, membuatnya merasa bersalah atau apalagi menghukum mereka. Caranya untuk menanamkan disiplin positif adalah dengan melakukan segitiga restitusi yang sudah didemonstrasikan oleh Bapak Ibu guru barusan. Karena pada dasarnya sekolah adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan serta tempat pembentukan karakter positif. Pembentukan karakter bisa dilakukan jika sekolah memberikan lingkungan yang mengembangkan budaya positif sehingga memberikan rasa aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri, mandiri dan bertanggung jawab. Mari bersama-sama berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah kita untuk mewujudkan generasi emas penerus bangsa. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah merelakan waktunya memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan diseminasi atau sedikit ilmu. Kita sama-sama belajar. Hari ini sudah banyak yang kita dapatkan. Semoga apa yang kita inginkan membuat sekolah kita menjadi lebih baik lagi, menciptakan budaya positif akan segera terwujud dimulai dari diri kita, dan kita akan lebih mudah melakukan atau memberikan virus yang positif tentang budaya positif terhadap anak-anak kita agar menjadi generasi emas penerus bangsa. Akhir kata, saya mohon maaf jika banyak kekeliruan. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.